Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai stakeholder management. Apa itu stakeholder management? Stakeholder management adalah proses untuk mengidentifikasi individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek, untuk menganalisa harapan stakeholder dan pengaruhnya terhadap proyek, untuk mengembangkan strategi manajemen, dan untuk keterlibatan efektif stakeholder pada keputusan proyek dan eksekusi proyek. Apa saja proses dalam stakeholder management? Proses dalam stakeholder management ada 4, yaitu 1. Identifikasi stakeholder atau initiation, 2. Perencanaan pengelolaan stakeholder atau planning, 3. Pengelolaan keterlibatan stakeholder atau executing, 4. Pengendalian keterlibatan stakeholder atau monitoring dan controlling. Apa itu identifikasi stakeholder? Identifikasi stakeholder adalah proses yang mengidentifikasi orang, kelompok, atau organisasi yang dapat memberikan dampak atau yang terkena dampak atas keputusan dan hasil proyek, lalu melakukan analisis dan dokumentasi informasi yang relevan terkait kepentingan, keterlibatan, ketergantungan, pengaruh, dampak potensial terhadap kesuksesan proyek. Tanpa analisis kualitas dan identifikasi stakeholder, anggota tim yang signifikan dapat dihilangkan dari komunikasi, keputusan, atau proses perencanaan. Penting agar hal ini terjadi selama proses inisiasi untuk memastikan, memaksimalkan partisipasi dan mengidentifikasi aset proyek utama seperti para ahli materi pelajaran, pendukung keuangan, kelompok kerja, tim, dan jalur komunikasi otoritas. Gambar di bawah ini mengidentifikasi input, alat dan teknik, dan output untuk mengidentifikasi stakeholder. Bagian input dari identifikasi stakeholder, project karakter dari manajemen integrasi, informasi tentang internal atau eksternal yang terlibat atau dipengaruhi oleh proyek. 1. Sponsor proyek, 2. Pelanggan, 3. Anggota tim proyek, 4. Departemen fungsional dan kelompok organisasi lainnya, 5. Pemerintah, 6. Orang, organisasi, atau entitas lain. Procurement documents. 1. Ketika proyek adalah hasil dari hubungan pengadaan seperti bertindak sebagai subkontraktor atau vendor. 2. Pemasok dan vendor harus selalu dianggap sebagai stakeholder di proyek. Enterprise environmental factors. 1. Struktur dan budaya perusahaan atau organisasi. 2. Standar pemerintah, legislatif atau industri. Organizational process assets. 1. Template stakeholder register. 2. Pelajaran yang dipetik dan stakeholder register dari proses sebelumnya. Tools and techniques atau alat dan teknik. 1. Stakeholder analysis. Proses dari mengumpulkan dan menganalisis informasi kuantitatif dan kualitatif tentang stakeholder, mengidentifikasi kepentingan, harapan, dan pengaruh stakeholder terkait dengan proyek. Langkah-langkah stakeholder analysis. 1. Identifikasi semua stakeholder potensial. 2. Identifikasi dan klasifikasi dampak potensial atau dukung. Setiap stakeholder dapat menghasilkan menggunakan berbagai model termasuk power atau interest grade, mengelompokkan para stakeholder berdasarkan tingkat otoritas mereka atau kekuatan dan tingkat perhatian atau kepentingan. Power atau pengaruh grade, mengelompokkan para stakeholder berdasarkan level otoritas mereka atau kekuasaan dan tingkat keterlibatan atau pengaruh. Kotak pengaruh atau dampak kelompok stakeholder berdasarkan keterlibatan mereka atau pengaruh dan kemampuan mereka untuk melakukan perubahan atau dampak. Silence model yang mengklasifikasi stakeholder berdasarkan kekuatan, urgensi, dan legitimasi mereka. 3. Menilai bagaimana para pemangku kepentingan atau stakeholder akan bereaksi terhadap berbagai situasi untuk rencanakan bagaimana mempengaruhi mereka untuk mendapatkan dukungan mereka atau mengurangi negatif dampak. Ini adalah contoh dari power atau interest grid. Expert judgment. Identifikasi stakeholder harus dicari dari kelompok dan individu termasuk 1. Manajemen senior, 2. Departemen fungsional, 3. Stakeholder sudah diidentifikasi, 4. Manajer proyek lainnya, 5. Subjek ahli masalah, 6. Grup dan asosiasi industri, 7. Grup dan asosiasi profesional dan teknis. Rapat analis profil adalah pertemuan proyek yang dirancang untuk mengembangkan suatu, memahami pemangku kepentingan proyek utama, dan mereka dapat terbiasa bertukar dan menganalisa informasi tentang
peran, minat, pengetahuan, dan posisi keseluruhan masing-masing stakeholder dalam proyek. Output stakeholder register. Informasi terperinci terkait dengan stakeholder yang diidentifikasi. 1. Informasi identifikasi termasuk nama, posisi, lokasi, dan peran dalam proyek. 2. Informasi penilaian termasuk persyaratan dan harapan utama untuk proyek dan mereka pengaruh potensial pada proyek. 3. Klasifikasi stakeholder seperti 1. Internal dan eksternal. 2. Mendukung, netral, dan resistor. Perencanaan pengolahan stakeholder. Rencana pengolahan stakeholder adalah proses pengembangan strategi manajemen yang tepat untuk secara efektif melibatkan stakeholder di seluruh siklus hidup proyek berdasarkan analisa kebutuhan, minat, dan dampak potensial mereka terhadap keberhasilan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah memberikan proses yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk berinteraksi dengan stakeholder proyek untuk mendukung kepentingan proyek. Gambar di bawah ini alat dan teknis dan output untuk perencanaan pengolahan stakeholder. Input Project Management Plan dari manajemen integrasi. 1. Siklus hidup dipilih untuk proyek. 2. Deskripsi tentang bagaimana pekerjaan akan dieksekusi. 3. Deskripsi pernyataan sumber daya manusia. 4. Ubah rencana manajemen. 5. Kebutuhan dan teknik untuk komunikasi di antara para stakeholder dari manajemen komunikasi. Stakeholder register memberikan informasi yang diperlukan untuk merencanakan cara yang tepat untuk terlibat stakeholder proyek. Enterprise environmental factor. 1. Struktur dan budaya perusahaan atau organisasi. 2. Standar pemerintah dan legislatif dan industri. Organization process asset. 1. Template stakeholder register. 2. Pelajaran yang dipetik dan stakeholder register dari proyek sebelumnya. Tools dan teknik tools. Stakeholder analisa. Proses dari pengumpulan dan menganalisa informasi kuantitatif dan kualitatif tentang stakeholder. Mengidentifikasi kepentingan, harapan, dan pengaruh stakeholder terkait dengan proyek. Expert judgment. Identifikasi stakeholder harus dicari dari kelompok individu termasuk 1. Manajemen senior. 2. Departemen fungsional. 3. Stakeholder sudah diidentifikasi. 4. Manajemen proyek lainnya. 5. Subjek ahli masalah. 6. Grup dan asosiasi industri. 7. Grup dan asosiasi profesional dan teknik. Rapat pertemuan harus diadakan dengan para ahli yang tim proyek menentukan tingkat keterlibatan stakeholder yang diperlukan. Analikal teknik tingkat keterlibatan para stakeholder dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Unaware atau tidak sadar, tidak mengetahui dampak proyek dan potensial. 2. Resistant atau tahan, sadar akan dampak proyek dan potensial secara tahan terhadap perubahan. 3. Neutral atau netral, sadar akan proyek namun tidak mendukung atau menolak. 3. Support atau mendukung, sadar akan dampak proyek dan potensial serta mendukung perubahan. 5. Landing, terkemuka,
sadar akan dampak proyek dan potensial serta secara aktif terlibat dalam memastikan proyek ini berhasil. Tingkat keterlibatan stakeholder kepentingan dapat diklarifikasi dan dikomunikasikan menggunakan penilaian keterlibatan pemangku kepentingan matrik. Stakeholder, unaware, resistant, denoted, dan support dan landing. Stakeholder 1 masuk dalam kelompok unaware C dan support D. Stakeholder 2 masuk dalam kategori netral C dan support D. Stakeholder 3 masuk dalam kelompok support C dan landing C. Output Stakeholder Management Plan. Selain data yang dikumpulkan dalam daftar pemangku kepentingan, rencana pengelolaan stakeholder menyediakan 1. Tingkat keterlibatan stakeholder kunci yang diinginkan dan saat ini. 2. Lingkup dan dampak perubahan pada stakeholder. 3. Hubungan timbal balik yang teridentifikasi dan potensi tumpang tindih antara stakeholder. 4. Persyaratan komunikasi stakeholder. 5. Informasi yang akan didistribusikan kepada stakeholder. 6. Alasan untuk didistribusi informasi yang diperlukan. 7. Kerangka waktu dan frekuensi untuk distribusi informasi yang diperlukan. 8. Metode untuk memperbarui, menyempurnakan rencana manajemen pemangku kepentingan sebagai proyek maju dan berkembang. Manage stakeholder engagement. Pengelolaan keterlibatan stakeholder adalah proses komunikasi dan bekerja dengan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan mereka, mengatasi masalah saat ini, dan menumbuhkan keterlibatan stakeholder yang tepat dalam kegiatan proyek sepanjang siklus hidup proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah memungkinkan manajer proyek untuk meningkatkan dukungan dan meminimalkan penolakan dari para stakeholder, secara signifikan meningkatkan peluang untuk mencapai keberhasilan proyek. Gambar di bawah ini input, alat dan teknik, dan output untuk pengelolaan terlibat stakeholder, seperti gambar di bawah ini. Input Stakeholder Management Plan dari proses sebelumnya. Communication Management Plan atau rencana pengelolaan komunikasi dari pengelolaan komunikasi. Rencana manajemen komunikasi menyediakan panduan dan informasi tentang pengelolaan harapan stakeholder, termasuk 1. Persyaratan komunikasi pemangku kepentingan. 2. Informasi menjadi komunikasi, termasuk bahasa, format, konten, dan tingkat detail. 3. Alasan penyebaran informasi. 4. Orang atau kelompok yang akan menerima informasi. 5. Proses eskalasi. Change log. Log perubahan digunakan untuk mendokumentasikan perubahan yang terjadi selama proyek. Organizational process asset. 1. Persyaratan komunikasi organisasi. 2. Ubahan prosedur kontrol. 3. Informasi historis tentang proyek sebelumnya. Tools and technique.
Communication Method. Metode komunikasi yang diidentifikasikan untuk setiap stakeholder dalam rencana pengelolaan komunikasi dilaksanakan selama pengelolaan keterlibatan stakeholder. Interpersonal skill. Manajer proyek menerapkan keterampilan interpersonal untuk mengelola harapan stakeholder. 1. Membangun kepercayaan. 2. Menyelesaikan konflik. 3. Mendengarkan aktif. 4. Mengatasi resistensi terhadap perubahan. Output issues log masalah. Mengelola keterlibatan stakeholder dapat menghasilkan pengembangan log masalah saat mereka diidentifikasikan dan diselesaikan. Change request. Pengelolaan keterlibatan stakeholder dapat menghasilkan perubahan peminat untuk proyek atau proyek. Project Management Plan Update. Elemen rencana pengelolaan proyek dapat diperbarui termasuk rencana pengelolaan stakeholder dan komunikasi rencana pengelolaan. Output. Project Document Update Stakeholder Register. Organization Process Asset Update. 1. Pemberitahuan stakeholder. 2. Laporan proyek. 3. Presentasi proyek. 4. Catatan proyek. 5. Umpan balik dari para stakeholder. 6. Dokumentasi pelajaran yang dipelajari. Dan di sini saya akan menjelaskan pengendalian keterlibatan stakeholder. Proses ini memantau hubungan stakeholder proyek dan menyesuaikan cara manajer proyek mendekati proyek untuk secara memadai melibatkan stakeholder secara tepat waktu. Proses ini membutuhkan beberapa keterampilan yang berhubungan dengan pengelolaan skill dan pasien. Setelah para stakeholder diidentifikasi, rencana dibuat untuk memenuhi kebutuhan, maka manajer proyek perlu tahu kapan melibatkan pemangku kepentingan tertentu. Yang pertama di sini ada input, yang kedua tool dan teknik, dan yang terakhir output. Di sini saya akan menjelaskan input. Yang pertama, input itu merupakan terdiri dari yang pertama, Project Management Plan. Project Management Plan ini merupakan dasar dari sebuah proses perencanaan. Adapun isi dari Project Management Plan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu siklus hidup dipilih untuk proyek. Yang kedua, deskripsi tentang bagaimana pekerjaan akan dieksekusi. Yang ketiga, deskripsi persyaratan sumber daya manusia. Yang keempat, ubah rencana manajemen. Dan yang terakhir, kebutuhan dan teknik untuk komunikasi di antara para stakeholder dari manajemen komunikasi. Yang kedua ada ISO-log. ISO-log merupakan sebuah alat dalam pelaporan dan mengomunikasikan apa yang sedang terjadi dalam proyek. Dan yang ketiga, work performance data. Merupakan pengamatan dan pengukuran primer identifikasi selama kegiatan dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Dan yang keempat, project dokumen. Merupakan banyak dokumen proyek berasal dari inisiasi, perencanaan proses pelaksanaan atau pengendalian termasuk yang pertama jadwal proyek, kedua daftar pemangku kepentingan, ketiga log masalah, keempat ubah log, dan kelima komunikasi proyek. Yang kedua ada tool dan teknik. Adapun isi dari tool dan teknik ini adalah sebagai berikut. Informasi manajemen sistem. Sistem manajemen informasi menyediakan alat standar bagi manajemen proyek untuk menangkap, menyimpan, dan mendistribusikan informasi kepada stakeholder tentang biaya proyek, menjadwalkan kemajuan dan kinerja. Expert judgment untuk memastikan identifikasi komprehensif dan daftar stakeholder baru dan penilaian ulang input stakeholder saat ini harus dikumpulkan dari para ahli seperti manajemen senior, unit atau individu lain dalam organisasi, stakeholder utama yang teridentifikasi, manajer proyek dengan pengalaman serupa, ahli materi pelajaran, kelompok industri dan konsultan, koasosiasi profesional dan teknis, badan pengatur, dan non-organisasi pemerintah. Yang ketiga ada output. Adapun isi dari output ini adalah sebagai berikut. Work performance information. Isinya yaitu informasi kinerja. Kerja adalah data kinerja yang dikumpulkan dari berbagai proses pengendalian yang dianalisis dalam konteks dan terintegrasi berdasarkan hubungan antara area. Informasi kinerja kerja diedarkan melalui communicate proses. Selanjutnya ada change request.
Analisis kinerja dari interaksi proyek sering menghasilkan pertanyaan perubahan. Yang pertama, tindakan korektif, yang disarankan termasuk perubahan yang membawa masa depan yang diharapkan kinerja proyek sejalan dengan rencana manajemen proyek. Yang kedua, tindakan pencegahan, yang disarankan yang mengurangi kemungkinan menimbulkan kinerja proyek negatif di masa depan. Project Management Plan Update. Adapun isi dari Project Management Plan Update ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ubah rencana manajemen. Yang kedua, rencana manajemen komunikasi. Yang ketiga, rencana manajemen biaya. Yang keempat, rencana pengelolaan sumber daya manusia. Yang kelima, manajemen pengadaan. Yang keenam, rencana manajemen mutu. Yang ketujuh, rencanaan pengelolaan persyaratan. Yang kedelapan adalah rencana manajemen risiko. Yang sembilan, jadwalkan rencana manajemen. Yang sepuluh, rencana pengelolaan ruang lingkup. Yang sebelas, rencana pengelolaan pemangku kepentingan. Project dokumen update yaitu stakeholder register dan isu log. Organizational Process Asset Update. Adapun isi dari Organizational Process Asset Update ini merupakan yaitu yang pertama pemberitahuan stakeholder, yang kedua laporan proyek, yang ketiga presentasi proyek, yang keempat catatan proyek, yang kelima umpan balik dari para stakeholder, dan yang terakhir dokumentasi pelajaran yang dipelajari. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.